Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Naila selaku dosen pembimbing. Sebelum kita melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Puspitasari, yang kedua ada Ajeng Sarah Nursaida, yang ketiga ada Viola Novitasari, dan yang keempat ada Tito Setiawan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sistem penilaian dalam perspektif kurikulum 2013 dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 itu tentang pendidikan nasional menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang memiliki arah dan paradigma yang berbeda dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu seperti kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di tahun 2004, sedangkan dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP di tahun 2006. Kurikulum 2013 mengisyaratkan penting sistem penilaian diri, karena peserta didik dapat menilai kemampuannya sendiri. Sistem penilaian mengacu pada 3, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Selanjutnya ada sistem penilaian dalam perspektif kurikulum 2013. Yang pertama itu ada pendekatan nilai, yang kedua ada ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian, yang ketiga itu ada mekanisme dan prosedur penilaian, yang keempat ada pelaksanaan dan prosedur penilaian, yang kelima itu ada karakteristik penilaian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan penilaian. Penilaian yang digunakan dalam perspektif kurikulum 2013 adalah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Penilaian pada kurikulum 2013 dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, yaitu penilaian akhir pembelajaran, dan yang kedua ada assessment for learning, yaitu penilaian untuk pembelajaran, dan yang ketiga ada assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Baik, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang penilaian kurikulum K13 melalui 3 pendekatan yang sebelumnya. Yang pertama itu ada assessment of learning, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi setiap pendidik itu melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran selesai. Yang kedua itu ada assessment for learning, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan suatu proses pembelajaran. Jadi pendidik itu memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran peserta didik dan memantau kemajuan serta menentukan kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya ada assessment as learning, yaitu mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning yang berfungsi formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya itu assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Saya Ajeng Sarah Nursaida akan menjelaskan bagian ruang lingkup, teknik, dan instrumen sistem penilaian dalam perspektif kurikulum 2013. Ruang lingkup penilaian kurikulum 2013 mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Teknik penilaian terdiri dari observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian pengetahuan terdiri dari tes lisan, penugasan, dan tes, sedangkan penilaian pengetahuan terdiri dari kinerja portofolio dan proyek.
1. Teknik observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain. Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikap atau perilaku sesuai kenyataan. Pernyataan memuat sikap atau perilaku yang positif atau negatif sesuai indikator penjabaran sikap dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Skala penilaian dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala segmentarik diferensial. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena. Sedangkan skala semantik diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi disusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. 3. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian. Dengan teknik sosiometri berbasis kelas, guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan dua-duanya. 4. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Kelebihan yang ada pada jurnal adalah peristiwa atau kejadian dicatat dengan segera. Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih tepat. Sementara itu, kelemahan yang ada pada jurnal adalah reliabilitas yang dimiliki rendah, menuntut waktu yang banyak, perlu kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa, sehingga dapat mengganggu perhatian dan tugas guru. Apabila pencatat tidak dilakukan dengan segera, maka objektivitasnya akan berkurang. Saya, Viola Novitasari, akan melanjutkan presentasi. Part ketiga yaitu mekanisme dan prosedur penilaian. Mekanisme dan prosedur penilaian. Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap dilakukan oleh pendidik setiap mata pelajaran untuk dilaporkan kepada wali kelas, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai laporan penilaian suatu pendidikan. Secara umum, pelaksanaan penilaian sikap sama dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, yaitu harus berlangsung dalam suasana kondusif, tenang, dan nyaman, serta menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, dan menyeluruh. Mekanisme dan prosedur penilaian pada 2013 adalah: yang pertama yaitu penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Yang ketiga, perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, kegiatan ujian sekolah atau madrasah. Yang kelima, ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar. Yang keenam, yaitu laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait. Yang ketujuh, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas.
Part keempat yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian. A. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. B. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik. C. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi. Karakteristik penilaian pembelajaran. Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Belajar tuntas. 2. Autentik. 3. Berkesinambungan. 4. Menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi. 5. Berdasarkan acuan kriteria. 1. Belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, meliputi ketuntasan, substansi, dan ketuntasan belajar dalam kurun waktu belajar. 2. Autentik. Memandang penilaian dan pembelajaran sebagai dua hal yang saling berkaitan. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. 3. Berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. 4. Menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi. Penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan sebagai bentuk penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai bentuk penilaian yang dapat digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan, penilaian produk, penilaian portofolio untuk kerja, proyek, dan pengamatan atau observasi. 5. Berdasarkan acuan kriteria. Penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria idealnya. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya kurung, sarana, dan guru, dan karakteristik peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang sudah kami sampaikan. Dan jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.